B divergensi B. Divergensi. Maknanya itu mencari jumlah vektor keluaran kali luas permukaan dikurangi jumlah vektor masukan kali luas permukaan dibagi 3. Vektor keluaran kali luas permukaan itu namanya fluks keluar. Vektor masukan kali luas permukaan namanya fluks masuk. Baik itu medan magnet ataupun medan. Sehingga ini bagian atas ini bisa dikatakan neto fluks. Karena fluks keluar dikurangi fluks masuk. Sekali lagi, vektor keluaran kali luas permukaan Anda mengenalnya sebagai fluks. Ini fluks keluar. Jumlah vektor masukan kali luas permukaan fluks masuk. Fluks dari apapun ya, dari vektor apapun. Bisa magnet, bisa listrik, bisa yang lain-lain, bisa fluida nanti. Dibagi volume, jadi neto flux per volume itu namanya kerapatan flux. Neto flux dibagi volume, atau lebih pasnya kerapatan neto flux. Nah, ini sudah ada kaitannya dengan nanti hukum Maxwell, persamaan Maxwell. Harus paham dulu maksud dari isi sini. Ditulis dalam bentuk matematis ya simbol ini. Ini penting ya. Divergensi dari A sama dengan limit delta V menuju 0, artinya volume dalam volume kecil. A dot ds dibagi delta V. Yang ini integral lipat 2 pakai telur, spesial pakai telur. Apa maksudnya? Maksudnya integral permukaan tertutup. Integral permukaan tertutup. Jadi kalau misalnya silinder berarti permukaannya ada 3. Silinder sempurna ya. Silinder sempurna sekali lagi. Tutup atas, tutup bawah, kemudian selimut. Kalau bola permukaannya 1. Bola sempurna permukaannya 1. Kalau bola bolong di tengahnya permukaannya 2. Permukaan kulit luar dan permukaan kulit dalam. Kalau silinder bolong di tengah, ya Anda bisa bayangkan tutup atas, tutup bawah, selimut luar dan selimut dalam. Kartesian ada 6. Yang harus diperhatikan di situ arah dari vektor permukaan. Permukaan itu kan vektor ya. Lagi permukaan itu adalah vektor. Jadi ds itu kalau misalnya silinder ds atas ya, ds1 misalnya, itu adalah arahnya ke sumbu Z. Jadi AZ ds1. Untuk bawah min AZ ds2. Selimut AR ds3. 1, 2, 3 itu bebas milih yang mana yang 1, yang mana yang 2, yang mana 3. Tidak ada ketentuan kulit luar harus 3. Jadi kalau menyebutkan ds1-nya kulit permukaannya atau selimutnya, maka itu adalah AR ds1 kalau kulit permukaan atau selimut. Kalau tutup atas nomor 2 ya berarti AZ ds2 ya. Dan seterusnya. Kalau bola adalah ARDS ya, karena bola itu permukaannya ke sumbu R. Jadi kalau permukaan bola kemudian kita ambil garis tegak lurus bola, maka arahnya ke sumbu R. Pasti ke sumbu R. Nah, jadi ini begini, konsekuensi matematisnya coba lihat dari ini kan seperti diferensial ya, diferensial dari volume. Sehingga A dot ds sama dengan integral ya lawan daripada diferensial. Kalau ini limitnya dihilangin berarti kan ini menjadi, kalau ini dipindahin ke sini ini seolah-olah do phi
atau D devi dari divergensi A sama dengan limit dari integral permukaan tertutup A dot S. Kalau menjadi integral, nah maka menjadi begini. Anda bisa melihat sebelah kiri yang ini ya, yang ini adalah integral permukaan tertutup dari dua vektor yang didot produkkan A dot ds. Jadi kalau A-nya misalnya ke arah sumbu X misalnya di dalam Kartesian, misalnya A-nya diketahui 10x kuadrat AX. Maka ini ada 6 integral dan yang mempunyai harga hanya 2. Yaitu yang permukaannya mempunyai arah sumbu X. Ya, bisa AX plus dan AX minus. Jadi kalau misalnya sumbu X-nya ke depan berarti permukaan depan dan belakang. Gitu ya. Kalau A-nya misalnya sumbu R pada bola, ya maka seluruhnya karena bolanya cuma 1 ds. Nah sebelah kanannya itu divergensi dari A, ini elemen volume, integralnya dipakai. Ini sering disebut sebagai integral Gauss atau integral divergensi. Pak Gauss itu karena yang menemukannya Pak Gauss. Makanya ini nanti akan dibuktikan sebuah soal dilihat dari ruas kiri dan ruas kanan. Dan ini tidak begitu dikenal di jurusan matematik. Karena ini ditemukannya oleh Pak Gauss, bukan orang matematik. Beliau berkecimpung di sains, fisika, gitu ya. Tapi ngerti matematika. Oke, ya ini jadi disebutnya kalau di jurusan fisika namanya matematiknya kayak begini, mathematical method for physicists. Jadi khusus ya, ada metode matematika untuk fisika. Kalau bukunya ada mathematical method for sciences atau for physicists, ada beberapa buku. Ada dari Mary L. Bose, ada dari Alf Ken. Tebal, bukunya bisa dipakai bantal. Tebal. Tidak banyak mahasiswa yang membaca tamat buku itu. Maka bagi yang tamat membaca misalnya Mary L. Bose, itu ada kebanggaan tersendiri. Lalu akan ketemu Alexander Bessel, spherical harmonic, fungsi beta, fungsi gamma, deret mulai dari deret Taylor, deret Maclaurin, diawali dari deret. Menarik ya, termasuk ada transformasi Laplace-nya, ada transformasi Z. Baik, oke ya, itu ini yang nanti akan kita gunakan. Prinsip ini, dan yang divergensi dari D nanti ini hukum Maxwell, persamaan Maxwell. Kalau diterapkan kepada D, kalau diterapkan kepada B atau H, B itu induksi magnetik atau kerapatan flux magnetik, H itu intensitas magnetik, maka divergensi dari B atau divergensi dari H itu akan menjadi persamaan Maxwell kedua. Jadi sekaligus ini akan memahamkan persamaan Maxwell. Walaupun belum sampai, ini masih matematika. Tapi dengan paham itu sekaligus terlewat. Nah, operator divergensi ini diturunkan melalui pendekatan bentuk. Nah, ini Bapak seringkali memberi motivasi pada Anda bahwa
mungkin nggak tahu sekarang ya, zaman Bapak masih kuliah atau sampai ke lulus master zaman tahun 90-an. Karena zaman dulu itu pendidikan tertinggi di ITB itu baru sampai master ya. Dan belum ada MT, belum ada MSI zaman. Ini nggak ada buku yang membahas tentang bagaimana penurunan yang rinci seperti textbook ataupun apalagi bahasa Indonesia. Yang nggak tahu sekarang Bapak belum melihat. Tapi Anda kalau ini paham ya, Bapak sudah mengajarkannya ini bertahun-tahun. Ada mahasiswa yang memang menguasai dengan baik, yang nanti jika bakal menjadi dosen-dosen medan elektromagnetik, terutama yang beredar di Jakarta ya, karena Bapak dulu waktu muda beredarnya di Jakarta. Baik, ya, jadi sebaiknya Anda perhatikan sebaik mungkin ya, supaya Anda juga menjadi orang yang paham banget tentang itu. Baik, jadi mana divergensi tadi secara fisis, vektor keluaran kali luas permukaan dikurangi vektor masukan kali luas permukaan dibagi dengan volume. Nah, di sini ada vektor yang ke segala arah ya dalam koordinat kartesian. Ke sumbu X, ke sumbu Y, ke sumbu Z. Ini titik X, Y, Z. X, Y, Z. Kemudian ini X-nya berubah menjadi X plus delta X, Y, Z. Kita akan melihat ke tiga penjuru, tiga arah. Ke sumbu X, ke sumbu Y, ke sumbu Z. Ke sumbu X ada 2 berarti ya, tutup kiri dan tutup kanan. Ke sumbu Y ada 2, tutup belakang, tutup depan. Ke sumbu Z ada 2, tutup atas, tutup bawah. Ya, kita lihat satu-satu ya. Pertama, ini divergensi dari A. Ini yang ke sumbu X dulu. Yang keluar, nah yang keluar itu berarti di sini vektor yang keluar dari sini. Vektor A yang keluar di sini. Sudah berubah X-nya X plus delta X, Y, Z. Sehingga fungsinya menjadi begini. AX ini ke arah X. X plus delta X atau X plus delta X, maaf, Y, Z. Ya, luas permukaannya ini kali ini. Di situ adalah DY kali DZ. Masukkan dari kiri berarti AX koordinatnya X, Y, Z. Kemudian permukaannya ini sama. Ke belakang ini delta Y, ke atas delta Z. Volume itu tinggal sisi kali sisi kali sisi. Delta X kali delta Y kali delta Z. Maka ini ya volume. Kemudian yang ke arah Y, ya yang ke arah Y berarti ke arah yang ke belakang. Yang keluar Y-nya berarti sudah di belakang ya. X, Y plus delta Y, Z ini koordinat. Jadi AY, X, Y plus delta Y, Z. Permukaannya ini adalah delta X kali delta Z. Yang masuk di depan ini berarti AY, X, Y, Z, permukaannya sama. Delta X kali delta Z. Delta X, yang ini delta Z ke atas. Dibagi volume sama. Kemudian yang ketiga, ya ke arah sumbu Y. Ke arah sumbu Y ya berarti yang ke atas ya Z-nya sudah berubah. Z-nya berubah karena di posisi atas keluar. Sedangkan luas permukaannya delta X kali delta Y ya, sisi kali sisi. Kemudian yang masuk adalah AZ koordinatnya ini di bawah. Permukaannya ini, volumenya sama. Dengan adanya volume dan permukaan, kita bisa menyederhanakan yang ini. Sisi KX bisa dihilangkan delta Y, delta Z-nya.
sehingga yang tinggal delta X. Kemudian yang ke AY bisa dihilangkan delta X, delta Z-nya dengan yang bawah. Jadi tinggal delta Y. Kemudian yang paling bawah, yang ini, bisa dihilangkan delta X, delta Y, tinggal delta Z ya. Sehingga menjadi persamaannya baris yang berikut. Nah, kalau ini diambil semuanya limitnya delta X menuju 0, delta Y menuju 0, delta Z menuju 0, ini baris. Anda tahu bahwa ini rumus dari diferensial parsial. Diferensial parsial. Jadi ini diturunkan do AX do X atau do X AX, bacanya boleh. Dengan menurunkan AX terhadap X dengan variabel yang lain konstan. Yang ini diturunkan terhadap Y, variabel selain Y. Ini diturunkan terhadap Z, variabel yang lain. Sehingga menjadi begini. Operatornya sederhana. Divergensi dari A, do AX, do X, do AY, do Y, do AZ, do Z. Itu cara membacanya, atau do X AX, do Y AY, do AZ, do Z. Bukan do AX per do X, bukan ya. Do X AX, do Y AY, do Z AZ. Atau do AX, do X. Ini artinya turunan ya, turunan parsial. Ya, itu operator. Ya, kalau vektornya D tinggal diganti aja DX, DY, DZ. Vektornya C berarti CX, CY, dan seterusnya ya. Jadi operator divergensi untuk Kartesian. Ya. Lebih sederhana dibandingkan dengan gradien untuk delta X. Karena tidak ada lagi. Ini kalau gradien ini fungsinya seluruhnya, tapi di sini ada AX, AY, AZ. Ini hanya diturunkan untuk vektor yang ke arah AX, vektor ke arah AY, vektor ke arah AZ yang diturunkan. Jadi vektor ke arah AX diturunkan terhadap X, vektor ke arah AY diturunkan terhadap Y, dan seterusnya. Nah, kalau dilihat dari sisi operator, coba Anda perhatikan nih yang harus. Ini langkahnya ini ada sesuatu yang harus dipahami menggunakan MADAS, matematika dasar. Kalau mengerti matematika dasar, ini pasti jawabannya ini. Gradien, ini simbolnya gradien kan begini, atau simbol nabla secara umum adalah begini ya untuk Kartesian. Vektor 3 dimensi itu begini. Nah, kalau dioperasikan, divergensi dari A, nabla titik A, del titik A, bacanya boleh nabla titik A. Tapi ini menjadi operator divergensi dari A. Jadi cara baca ini menunjukkan pengalaman Anda. Kalau sebelumnya mungkin Anda nggak bisa baca ini apa gitu ya. Sekarang Anda kan sudah diberikan minimum membacanya, divergensi dari A. Oh, segitiga terbalik titik A gitu. Ya, itu mungkin sebelum Anda mempelajari ini. Kalau ada yang sudah tahu sebelumnya, hebat berarti ya. Di SMA misalnya dipelajari yang gini. SMA-nya SMA hebat. Karena tidak mungkin secara kurikulum. Baik, ya, coba kita lihat. Operator ini bekerja ke sini. Bapak tanya, secara matematik ini bekerja berapa kali? Ini ke sini. Yang bisa menjawab benar berarti madasnya sudah lulus. Ini bekerja ke sini, ini dua fungsi masing-masing, ada AX unit vektor, AX vektor komponen vektor. Nah, ini berapa kali ini operator ini bekerja ke sini sebetulnya. Ya, silakan mau nyoba jawab. Salah juga nggak bakal dihukum.
3 kali, Pak. 3 kali, belum pas. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Masing-masing 3 kali, Pak. Karena ratingnya jadi 9 kali. Iya, masing-masing 3 kali. Ini ke sini, ini ke sini berarti 2 nih. Ini ke sini 2. Ini ke sini 2. Berarti satu operator ini sudah berapa? Satu operator ini sudah berapa? 3. Sudah? Satu operator ini bekerja ke sini sudah berapa kali? Karena ini semacam 6, Pak. iya 6, good. 6. Terus yang ini? 6 juga, Pak. Sama, Pak, 6. Jadi Sama. totalnya berapa? 18, Pak. Ya, oke. 18, Pak. Secara rincian matematik ini bekerja ke sini 18 kali. Ini semacam UV. U aksen V ditambah UV aksen. Misalnya ini U1 V1, ini U2 V2. Gitu ya. Ini operator ya terhadap ini. Jadi ini bekerja ke sini 6. Ini bekerja ke 6. Ini bekerja ke sini. Jadi 18. Nah, jadi kita rinci satu-satu. Ini bekerja ke sini. Ya. Pertama, AX-nya dianggap konstanta. Ini dot produk ya. Jadi AX dot AX. Do AX do X. AX dot AX 1. Do AX do X. Jadi ini. Ke sini. Sekarang yang dianggap konstan AX-nya. AX yang besar. AX dot AX besar, do AX kecil di do X. Nah, do AX kecil itu tidak mempunyai variabel X, maka hasilnya 0. Jadi yang ada cuma 1. Ke sini. Ini dianggap konstan. AX dot AY, do AY do X. Vektor AX dot AY itu 0. Karena dot produk dari unit vektor yang berbeda. Dot produk itu kan A dot B adalah A cos AB. Kalau cos 0, kalau cos 90, AX dot AY kan 90. Berarti 0. Kemudian yang kedua, ini AY-nya yang dianggap konstan. AX dot AY, do AY do X. Do AY kecil. Dan itu pun do AY tidak mengandung unsur X. Jadi 0. 4. Ini ke sini. AX dot AZ. Do AZ do X. Nah, AX dot AZ itu 0. Karena dot produk dari dua unit vektor yang berbeda. Kemudian ditambah dengan AX dot AZ. Ya, AZ besar. Do AZ do X. Do AZ do X 0. Karena Z-nya tidak mengandung unsur variabel X. Jadi hanya dapat yang ini. Nah, kemudian yang itu begitu pula bekerjanya 6 kali. Satu-satu ya. Dan yang ada nanti hanya AY dot AY. Do Y dari AY. Begitu pula yang ini. Sehingga operatornya hanya begini. Hati-hati di sistem koordinat yang lain bisa jadi ada harga. Dari 18 itu mungkin saja ada 2, 3 yang punya. Oke ya. Oke, jadi itu untuk koordinat kartesian. Jika A-nya ini, ya kita contoh ini. Jika A-nya ini, misalnya ini adalah medan listrik, maka kita mencari divergensi dari A.
Operator yang tadi kita terapkan yang ini ya. Dodo X dari AX, AX-nya yang ini. Hanya X kuadrat saja. Kemudian Dodo Y dari AY, AY-nya yang ini ya, AY besar. YZ. Dodo Z dari AZ. AZ-nya yang ini, XY. Jadi begini, operatornya gampang. Bekerjanya ini 2X. Yang ini menjadi Z. Yang ini 0, karena tidak ada unsur Z. Jelas ya, operatornya kalau bekerja untuk Kartesian gampang banget. Berikutnya, D diketahui D gini. 100X AX. 200Y kuadrat AY. Di titik, cari divergensi D di titik 1, 2, 3. Penyelesaian. Nah ini rumusnya, kita masukkan AX-nya ini, AY-nya ini, AZ tidak ada. Ini tinggal jadi 10, ini 2 kali 200Y, jadi 400Y. Masukkan koordinatnya, kebetulan yang ini hanya ada satu variabel ya, hanya Y saja. Jadi hasilnya bergantung pada satu variabel, sehingga ini hasilnya seperti ini, 10 ditambah 400 kali 2 karena Y-nya 2. Di sini, dari sini. Ini X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Tapi yang berpengaruh hanya ini, 810. Kemudian ini, A-nya diketahui ini. Nah ini, ada yang salah ketik. Irgi sudah ada, Irgi? Sudah, Pak. Oke. Lagi ini kalau gitu yang ini D-nya diganti ya, karena ini A semua. Tentukan divergensi dari D. Yang ini ubah menjadi A. Ya. Kemudian ya kita masukkan harganya ini. Ini adalah AX-nya. 10F pangkat 2X dx. Ini Y-nya 5Y kuadrat. Z-nya 10 cos 4Z. Ini turunkan terhadap X. Ini menjadi 2 kali 10 pangkat 2X. Ini persamaan E alpha X ya kalau di Madas. E alpha X kalau diturunkan, jadi ini dimisalkan dulu U biasanya. Misalkan U dulu alpha X-nya, DU dx. Jadi 2, nanti 2-nya masuk. Ya ada urutannya, tapi kita pakai aja rumus jadi. Tinggal 2 kali 10 pangkat 2X. Kemudian ini menjadi 10Y ya. Dan ini menjadi, nah ini kan kalau cos berarti 4 kali 10 ini berubah menjadi minusin 4Z. Jadi begini. Nah kalau kita masukkan ke titik yang diketahui, tinggal masukkan aja. X-nya 1 berarti 20 pangkat 2. Y-nya 2, 10 kali 2. Z-nya 0, 40 sin 0. 40 sin 4 kali 0. Jadi sin 0 ya, sin 0, 0. Jadi 0. Nah, itu divergensi di sumbu, di koordinat Kartesian. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi kalau menerapkannya relatif mudah. Tapi yang diperlukan di sini pertama ada yang belum dilihat ini yang harus dipahami integral Gauss ya. Nanti setelah ujung. Kemudian yang kedua makna khusus, bahwa ini harus diingat bahwa divergensi itu mencari, kalau garis gaya berarti garis gaya keluar dari permukaan itu, dari seluruh permukaan.
dikurangi garis gaya kali luas permukaan, kurangi garis gaya masuk kali luas permukaan dibagi dengan volume luas. Garis gaya kali luas permukaan itu flux namanya. Jadi yang keluar disebutnya flux keluar, yang masuk disebut flux masuk. Kenapa Maxwell 2 divergensi B dan divergensi H sama dengan 0? Karena B itu, ya ini sekalian ya, magnet ya, garis gaya magnet itu selalu masuk dari kutub utara ke selatan. Sampai saat ini belum ditemukan ada kutub magnet sendiri. Utara sendiri, selatan sendiri ya. Dengan percobaan, berbagai percobaan, magnet ditembak, dilihat hamburannya masih tetap. Jadi walaupun terbuat dari koil misalnya belitan, itu magnet itu selalu garis gayanya keluar dari utara masuk ke selatan. Apalagi magnet yang batang misalnya, magnet yang U, kalau dipotong tetap aja utara selatan. Sampai sekecil-kecil. Kalau elektron muter gitu ya misalnya, tetap aja menghasilkan fluxnya utara selatan. Nah sehingga garis gaya yang keluar dengan garis gaya yang masuk sama. Flux keluar dikurangi flux masuk sama. Flux keluar sama dengan flux masuk, flux keluar dikurangi flux masuk jadi 0 karena sama. Jadi divergensi dari B ya, B itu kerapatan flux magnet itu selalu 0. Itu namanya persamaan Maxwell 2. Selalu 0. Karena ketidakadaan monopol magnet. Gampangnya begitu. Jadi sampai sekarang tuh belum ditemukan monopol magnet. Beda dengan listrik, listrik tuh ada muatan positif, muatan negatif. Magnet nggak ada. Lalu dipol, 2 titik. B dengan H itu hanya bedanya bahwa B sama dengan mu kali H, mu konstanta, permeabilitas medium. Kalau mu 0 itu permeabilitas magnet di ruang udara atau hampa udara atau hampa. Hampa itu maksudnya bebas dielektrik. Yang mu 0 itu Anda mengenalnya 4pi kali 10 pangkat. Jadi divergensi B dan divergensi H sama dengan 0. Karena tadi ya, flux keluar dan flux masuknya sama. Itu wajib diingat. Misalnya suatu saat ketemu monopol magnet, ya berarti gugur persamaan itu. Yang sudah ratusan tahun. Boleh nggak? Boleh aja. Persamaan buatan manusia. Tapi sampai saat ini masih ajek ya. Baik, kita akan melanjutkan ke divergensi pada koordinat silinder. Nah, ada koordinat silinder. Kita mengenal divergensi ya ini ya lambang nablanya tanpa titik ya seperti ini di silinder. Ini waktu kita menurunkan gradien AR dodo R, AV 1/R dodo V. Ada di buku-buku yang lain ini theta ya, tapi kita pakai V. Kayaknya lebih pas pakai V karena pi bola dengan pi ini sama. Dan sudutnya itu ya sudutnya sama dengan pi bola ya. Menurut Bapak ini pasnya V. Kemudian AZ dodo Z. Dot produk, ini dot produk sekali lagi. Kalau tidak ada ini akan mempunyai arti yang sangat berbeda. Karena kalau ini dioperasikan ke sini ada 18 dan bisa ada 18 hasil.
Tetapi karena ada dot product, hanya yang ada itu dot product antara satu unit vektor yang sama. Antara unit vektor yang sama. Dot product antara dua unit vektor yang sama. Maksudnya gitu. AR dot AR baru ada harga. AR dot AV tidak ada harga. AR dot AZ tidak ada. Jadi sekali lagi ini karena pentingnya mau diulang-ulang ya 3 kali. Simbol ini itu kalau Anda di ujian divergensi tidak ditulis titiknya, salah gitu. Karena maknanya beda, kemudian operatornya beda. Tanpa titik berarti gradien. Hati-hati ya. Hati-hati, ini ada titik. Harus ingat. Ini beroperasi ke sini tadi sudah dijawab oleh teman Anda 18. Mari kita satu-satu. Ini adalah AR, AV, AZ. Coba kita turunkan dulu dodo R dari AR, dodo R dari AV, dodo R dari AZ. Nanti dodo V dari AR, dodo V dari AV, dodo V dari AZ. Kemudian dodo Z dari AR, dodo Z dari AV, dodo Z dari AZ. Ada berapa? Sekali lagi, ini masing-masing diturunkan terhadap AR, terhadap dodo R. Masing-masing diturunkan terhadap dodo V. Masing-masing diturunkan terhadap dodo Z. Jadi ada berapa? 9. Ya, 9. Nanti Anda turunkan. Dari 9 itu yang ada harga berapa? Coba dulu ya. Coba dulu. Nah, yang ada di bawah itu rada kurang. Ini nanti bakal di revisi ya, validasi inti ya, nanti kita revisi ya, dari sini. Karena tidak ngurusnya yang ini. Nah, sebelumnya ya Anda coba turunkan dulu. Ini nanti bacakan yang sudah baca. Tidak susah ya, tidak susah. Ini hanya masing-masing suku ini dioperasikan terhadap dodo R. Masing-masing suku ini dioperasi atau operasi dodo V beroperasi kepada 3 ini. Dodo Z beroperasi pada 3 ini. Sekali lagi, dodo R beroperasi pada ini. Dodo V beroperasi pada 3 ini. Dodo Z beroperasi pada 3 ini. So, di Esianila nanti dibacakan. Yang bisa berarti sudah lulus madas ya.
Sudah? Ulalila tuh kancanya harus banyak. Kalau nggak paham nanya ya. Maksudnya naon? Ayo, karena di kelas yang tadi banyak yang bisa. Pak, saya mau coba, Pak. Ya, silakan bacakan aja. Ada 9 Pak hasilnya, Pak. Ya. Ya, 9. Yang dodo R dulu, Pak. Yang dodo Ya. dodo R AR. Ya. Dodo R AR berarti AX cos V dodo R tambah AY sin V dodo R hasilnya 0. Terus dodo R AV min AX sin V dodo R tambah AY cos V dodo R 0. Dodo R-nya sebentar, sedikit. Dodo R-nya disimpan depan ya. Karena operator itu. Dodo R kurung AV itu kan min AX sin V plus AY cos V. Walaupun hasilnya sama, tapi operator itu harus di depan. Kamu benar yang tadi. Dodo R dari AV. Jadi dodo R dalam kurung min AX sin V plus AY cos V. Oke, baca ulang yang dodo R AV. Dodo R AV sama dengan dodo R dalam kurung min AX sin V ditambah AY cos V sama dengan 0. Ya, good. Terus. Dodo R do Z sama dengan dodo R dalam kurung AZ sama dengan 0. Ya. Kemudian yang dodo V AR, dodo V dalam kurung AX cos V ditambah AY sin V sama dengan min AX sin V tambah AY cos V. Ya. Jadi apa itu? Atau sama dengan berarti dodo V AR sama dengan AV. Ya, good. Kemudian dodo V AV sama dengan dodo V dalam kurung min AX sin V ditambah AY cos V sama dengan min AX cos V dikurangi AY sin V. Ya. Jadi minnya keluarkan. Ya, minnya dikeluarkan jadi dodo V AV sama dengan min AR. Ya. Kemudian dodo V AZ sama dengan dodo V dalam kurung AZ sama dengan 0. Ya. Kemudian yang dodo Z AR sama dengan dodo Z dalam kurung AX cos V ditambah sin V sama dengan 0. Dodo Z AV sama dengan dodo Z dalam kurung min AX sin V tambah cos V ditambah AY cos V sama dengan 0. Dodo Z AZ sama dengan dodo Z dalam kurung AZ sama dengan AZ, Pak. Ya, dodo Z AZ AZ tak 1. Bingung takut salah tadi. AZ atau 1. No. Karena AZ itu kalaupun ada di buku salah ya. Itu AZ itu tidak mengandung unsur atau variabel Z. Jadi 0. Jadi yang ada harga hanya 2 ya. Ya. Tolong kamu share ya.
dengan tulisan yang sudah rada bagus. Share ke grup dua grup. Baik Pak. Supaya orang lain bisa nulis ya. Bagus, Diki, kamu pantas kamu ingin masuk jurusan matematik. Dirapikan dulu, nanti kamu share ya. Karena kalau masih simbolnya tidak dipahami, bisa berantakan. AZ itu tidak mengandung unsur variabel Z. Baik, kita Bapak izin bertanya Pak. ya silakan. Berarti tadi itu yang ada nilainya itu Dodopi dari AR sama Dodopi dari API ya Pak? Betul. Dodovi dari AR. Untuk nilainya Dodopi dari AR itu API ya Pak? Iya, betul. Dan Dodopi dari API-nya itu min AR. Iya, betul. Dodovi dari AVI min AR. Baik, terima kasih. Ya, kamu berarti mungkin sudah mengerjakan juga. Betul ya. Jadi ini apa yang dibacakan oleh saudara Diki ya, dan didukung oleh saudara Krisna. Ya, coba Bapak mau share. Jangan hela aja enggak, karena banyak grupnya. Data 01 EA. Dan PTE ya. Palingan dengan TA kita luar-luar. Ya, yang tadi saudara Diki apakah di kedua kelas sudah masuk? Share-nya di 2 kelas sudah masuk? Halo? Sudah Pak. Sudah. Ya, kalau sudah. Jadi tolong ya Gi ya. Itu nanti di yang ini diganti. Karena benar tapi urutannya sistematika yang sekarang. Baik. Nah, sekarang kita masukkan pemahaman yang tadi. Ini menjadi 18. Nah, ini dot produknya perlu kelihatan ini. Ini ada dot produk. Siap ya, dengerin baik-baik ya. Sekarang ini beroperasi ke sini, berarti ini beroperasi ke sini, ada 6 ya. AR
dodo R dari AR yang suku yang ini. Berikutnya AR ya AR yang ini maju. Kemudian dodo R dari AR. Nah, ini baru ke sini. Sudah dapat 2 suku. Tetapi yang ini dodo R dari AR tadi sudah ada. 0 ya yang ini nanti. Tadi yang diturunkan yang 9 itu. Berikutnya, ini bekerja ke sini. AR.AVI ya yang ini. Dodo R dari AVI. Kemudian satu lagi AR.AVI, maju AVI besarnya. Dodo R dari AVI. Dodo R dari AVI. Ternyata dodo R dari AVI juga tidak ada. Baru 2. Kecil aja. Sekarang ini bekerja ke sini. AR.AZ. Anda tahu AR.AZ pasti 0 ya. Dodo R dari AZ. Berikutnya AZ-nya yang maju. AR.AZ. Do AZ, do R. Nah, semua ini dodo R tuh tidak ada harga. Dodo R dari unit vektor tadi dari 9 itu tidak ada. Jadi yang ada harga hanya AR.AR. Yang lainnya tidak ada. Berikutnya yang operator yang ini. AR.AVI ya ke sini. Sorry. AVI.AR. AVI.AR ya karena ini bisa. AVI.AR 1/R dodo V dari AR. Nah ini. Nanti ini 0 juga karena AVI.AR 0. Berikutnya sekarang AR-nya yang maju. AR yang besar. 1/R dodo V dari AR. Nah, dodo V dari AR, boleh lihat tadi, dodo V dari AR. Ada harga ini. Dodo V dari AR, ada harga tadi. Yaitu AVI. Nah, AVI.AVI ada harga 1. Jadi ini AR/R. Nah, ini ada harga. Nah, dari 2 itu sudah ada harga. Berikutnya, operasi ke ini dari sini. AVI.AVI dodo V dari AVI jelas ada. AVI.AVI 1. Sekarang AVI.AVI besar ya dodo V dari AVI. Dodo V dari dodo V dari AVI. Dodo V dari AVI tadi ada. Dodo V ada min AR. Min AR ini ada harganya. Tetapi segera akan hilang karena AVI.min AR ya. Ya. Walaupun ada harga tapi akan hilang karena dot product. Oke, sudah lumayan tuh sudah berapa suku. Nah, tinggal suku yang terakhir. Kayak operator yang terakhir. Nah, berarti yang bawah ya. Sekarang ini AZ.AR. AZ.AR dodo Z dari AR yang ini. Kemudian AZ.AR-nya maju dodo Z dari AR yang ini. Kemudian ke sini AZ.AVI dodo Z dari AVI. Nah, ini. Kemudian AVI-nya maju AVI ini AZ.AVI besar dodo Z dari AVI unit vektor. Nah, ini. Dan yang ini ke sini ya. Nanti AZ.AZ jelas ada dodo Z AZ. Satu lagi AZ-nya maju jadi AZ.AZ besar dodo Z dari AZ. Yang ini tidak ada harga. Jadi yang ada harga ini kurang 1 baris. Kurang 1 baris mestinya ini ya AR.AR ya. Ini AR.AR jadi 1. Yang ini ada harga. Kemudian yang ini ada harga. Kemudian yang ini ada harga. Jadi dodo RAR terus
AR per R, 1 per Dodo V dari AVI, kemudian terakhir Dodo Z dari AZ. Jadi ada 4 suku. Nah ini jadi 3. Jadi ada 4 suku. 1 suku lagi mestinya ditulis ya. Ya Bapak Sehat. Sebelum yang ini ada 1 suku. Sebelum terakhir ya, karena ada AR per R. Itu kelas D. Nah, 2 suku disatukan. Ya, yang ditulis di situ ya, 2 sukunya disatukan. 1 per R, Dodo R AR dengan AR per R bisa menjadi 1 per R, Dodo R RAR. Miracle ya. Ini bisa diturunkan 2 suku ini ya. Pertama R-nya maju dulu, dianggap konstan. Jadi R per R, Dodo R dari AR. Kemudian AR-nya maju, AR per R, Dodo R dari R1. Jadi balik lagi menjadi suku sebelum ini ya, yang Bapak share. Itu trik matematik nih dari suku yang tadi ke sini ya, ini langsung ya, Bapak lupa. Kalau tidak punya pengalaman 2 hari 2 malam tidak akan ketemu ya yang 4 jadi 2 ini. Tapi kalau punya pengalaman, oh ya bisa disatukan begini cara nulisnya. Jadi itu seperti itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik ya, satu lagi sistem koordinat bola. Sistem koordinat bola. Tapi kalau ada pertanyaan nanti mudah-mudahan bisa penerapannya ke Maxwell 1. Jadi wayahnya kalau sekarang tapi asar ya mudah-mudahan. Baik ya, kalau tidak ada pertanyaan lanjut dulu ya. Ini koordinat bola, simbolnya nablanya itu ini. Jadi Bapak senang juga ada yang bisa membantu tadi, mengerti berarti. Mudah-mudahan yang lainnya mengerti tapi walaupun tidak ngomong. Nah ini begini ya, ini campur mau ditugaskan juga ya, Anda menuliskan ini terhadap ini berarti ada 18 seperti tadi, ada 18 itu. Nah sebelum yang 18 itu diturunkan, Anda turunkan dulu seperti tadi 9 ya. Dodo R dari AR, Dodo R dari Ateta, Dodo R dari AVI. Kemudian Dodo Theta dari AR, Dodo Theta dari Ateta, Dodo Theta dari AVI. Kemudian Dodo V dari AR, Dodo V dari Ateta, Dodo V dari AVI. Jadi 9. Sok diturunkan dulu yang ini. Jangan berpatokan dulu pada ini ya, sebab mungkin ada yang salah tulis. Ini dulu diturunkan. Anda kalau mengerti bisalah. Gampang banget ya. Dodo R dari AR. Di sini ada R nggak? Nggak ada ya. Jadi Dodo R dari AR. Tinggal Anda tulis seperti tadi yang ditulis oleh Diki.
Dodo R dalam kurung AX sin theta cos phi terus dan seterusnya. Kemudian nanti 0 karena ini tidak ada unsur R. Dodo R dari A theta, ya ini juga dodo R dari ini kurung. Ini juga nggak ada R-nya jadi 0 juga. Dodo R dari AVI, dodo R kurung ini tidak ada R juga 0. Sekarang dodo theta dari ini ada tetanya. Maka tetanya diturunkan. Nanti kesimpulannya. Kemudian dodo theta dari A theta, ini ada tetanya diturunkan. Kemudian dodo theta dari AVI ini tidak ada tetanya berarti. Terakhir dodo phi dari AR ini ada unsur phi-nya diturunkan. Kemudian dodo phi dari A theta ini ada phi-nya juga bisa. Ini dodo phi dari AVI ini ada phi-nya bisa. Paham? Halo, ada pertanyaan? Sok Anda metrak-metrik, Bapak juga gerak-gerak. Alhamdulillah. Anda akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Kalau dijalanin satu-satu ya.
Sudah? Halo? Sebentar Pak, dikit lagi Pak. Oh iya. Oke. Berarti masih dikerjakan. Bagus. Itu yang penting. Anda nyoba dulu gimana tidak bisanya. Kalau ilmu itu seperti itu ya. Karena Bapak juga tidak langsung semuanya ngerti. Kemudian kalau ada yang harus mundur, mempelajari yang sebelumnya, pelajari. Itulah cara belajar. Tidak selamanya langsung blok ngerti. Sudah Pak. Oke, good. Silakan bacakan. Dodo R dari AX sin theta cos pi ditambah AY sin theta sin pi ditambah AZ cos theta sama dengan 0. Ya. Jadi bacanya gini Mas dulu Mas. Itu sudah benar ya. Tinggal gini, dodo R dari AR sama dengan dodo R kurung AX gitu ya. Ya Pak, yang kedua dodo R dari A theta sama dengan dodo R dalam kurung AX cos theta cos pi ditambah AY cos theta sin pi dikurang AZ sin theta sama dengan 0. Ya. Kemudian dodo R dari api sama dengan dodo R dalam kurung min AX sin pi ditambah AY cos pi tambah 0 sama dengan 0. Ya. Kemudian dodo theta dari AR sama dengan dodo theta dalam kurung AX sin theta cos pi ditambah AY sin theta sin pi ditambah AZ cos theta. Maka sama dengan AX cos theta cos pi ditambah AY cos theta sin pi dikurang AZ sin theta sama dengan A theta. Ya, benar. Kemudian dodo theta dari A theta sama dengan dodo theta dalam kurung AX dikali cos theta cos pi ditambah AY cos theta cos pi dikurang AZ sin theta. Ya. Maka min AX sin sama dengan min AX sin theta cos pi min AY sin theta sin theta min theta sin pi sin theta sin pi min AT cos theta sama dengan AR min AR.
Ya. Kemudian dodo theta dari api sama dengan dodo theta dalam kurung min AX sin pi ditambah AY cos pi ditambah 0 sama dengan 0. Ya. Kemudian dodo pi dari AR sama dengan dodo pi dari dalam kurung AX sin theta cos pi ditambah AY sin theta sin pi ditambah AZ cos theta sama dengan min AX sin theta sin pi ditambah AY sin theta cos pi ditambah 0. Maka sama dengan sin theta api. Benar nggak Pak yang ini Pak? Ya, bagus. Jadi sin tetanya keluarkan dulu. Sin theta kurung min AX sin pi ditambah AY cos pi. Ya. Oke, good. Kemudian dodo pi dari A theta sama dengan dodo pi dalam kurung AX cos theta cos pi ditambah AY cos theta sin pi dikurangi AZ sin theta. Maka sama dengan min AX cos theta sin pi ditambah AY cos theta sin pi ditambah 0. Ya. Sama dengan cos theta api. Cos theta Ya. kali api. Ya, cos tetanya keluarkan dulu, kurung min AX sin pi plus AY cos pi itu adalah api. Oke. Api. Ya, Pak. Kemudian dodo pi dari api sama dengan dodo pi dalam kurung min AX sin pi ditambah AY cos pi ditambah 0. Maka sama dengan min AX cos pi dikurang AY sin pi. Ya, yang itu cukup begitu ya, karena tidak bisa diterjemahkan ke koordinat bola. Jadi betul ya, oke. Jadi kita hanya punya harganya yang pokok itu ada 2 ya, ketika dodo theta dari AR itu menghasilkan A theta barusan. Kemudian dodo theta dari A theta menghasilkan min AR. Kemudian dodo phi dari AR menghasilkan A phi sin theta. Dodo phi dari A theta menghasilkan A phi cos theta ya. Yang paling akhir tidak bisa dikonversikan menjadi unit vektor di dalam bola, kecuali kalau mau ditambah 90 derajat pi-nya. Jadi nanti terjemahannya. Tapi yang penting ketika dioperasikan yang itu tidak dipakai ya. Jadi ketika ini beroperasi ke sini, ya ini beroperasi ke sini. Seperti tadi modal yang jadi ada 1, 2, 3, 4 ya, yang ada harganya dari 9 itu ada 4 yang bisa dipakai, kecuali yang terakhir itu tidak bisa. Jadi nanti Anda operasikan dari 18 itu berarti 3 tambah 4 sukunya. Nanti bisa menjadi begini. Ini sekalian aja menjadi PR. Jadi PR ya, untuk diteruskan di tempatnya masing-masing. Gampang aja sebetulnya ya, yang tadi tinggal dapat. Ini berangkat ke sini AR.AR dodo R dari AR itu ada harganya. Nanti AR-nya maju ke depan, jadi AR.AR besar dodo R dari AR kecil. Dodo R dari AR kecil tadi tidak ada harga ya. Kemudian ini ini ke sini. Ini ke sini. Semuanya ada 18. Ini sudah 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini juga sudah 18 ya, sudah sesuai. Ini tinggal nanti mana yang ada harganya, kemudian ada 1 baris sebelum ini. Ada 1 baris sebelum ini yang ada harganya ditulis dulu. Nanti kesimpulan akhirnya begini. Jadi ini sudah benar ya, tinggal nambah 1 baris yang ada harganya. Yang barusan Krishna ya, Bapak juga share di grup masing-masing.
Terima kasih Saudara Krisna sudah bisa menyelesaikan. Artinya kalau Bapak hanya nunjukin itu nggak berhasil. Karena yang belajar bukan Bapak, yang belajar itu Anda. Bapak hanya menjadi fasilitator. Nah, yang barusan Krisna sudah Bapak kirim. Oh, ada yang terkirim 2 kali. PTA 2 kali ya, yang ini salah kirim. Coba dilihat udah benar ngirimnya itu, Krisna. Kalau di grup PTEB belum ada, Pak. Belum ada ya? Oh, Bapak salah ngirim itu. PTA Manajemen. Oh, gimana ngirimnya tadi? Salah ngirim berarti. Bentar. Karena Medan tuh banyak kelasnya. Mana tuh? Medan elektromatik. Wah, ada yang salah ngirimnya. Bentar. Kayaknya di A sudah ada ya? Ada kelas A nggak? Iya Pak, sudah ada Pak di kelas. Kelas A, ini kelas B. Di kelas B udah ada, Pak. Ya, saya potong ya. Harus potong. Nah, tadi ada salah ngirim berarti. Gimana? Salah ngirim mau dihapus. Baik, benerlah salah ngirim kami data. Sekali lagi yang itu selesaikan, operatornya yang paling bawah ya hasilnya. Jadi hanya tinggal 1 baris yang kelewat. Yang ini ya mestinya yang ada hasilnya ditulis dulu. Ini kan hasil akhir. Mestinya yang ada itunya ditulis, yang tadi yang ada hasilnya. Baik. Kita lanjut. Mau menerapkan ke Maxwell. Atau sebelumnya ini dulu. Persoalan dulu ya. Ini adalah dari atas dulu, dari silinder tadi udah dibahas. Ada contoh soal nggak silinder? Silinder.
Nggak ada ya, nggak ada contoh soal. Contoh soal bisa salah. Ini silinder, ya. Coba kita lihat. Saya salah sekalian koreksi. A-nya ini adalah R sin V AR ditambah 2R cos V AV ditambah 2Z kuadrat AZ. Ini silinder nih. Di pergensi A kita masukkan 1/R dodo R dari AR-nya ini. Kemudian 1/R dodo V dari AV-nya ini. Kemudian ini. Sehingga hasilnya ini berarti diturunkan terhadap R, 2R sin V. Kemudian R dibagi R jadi 1, jadi 2 sin V. Yang ini diturunkan terhadap V, pasti berarti min sin V. 2R-nya konstanta, jadi 2R per R jadi 2. Jadi 2 sin V. Kemudian ini 2Z kuadrat turunkan terhadap Z jadi 4Z. Sudah benar. Ini dikurangi ini 0 jadi hasilnya 4Z. Kemudian D sama dengan 10/4 R pangkat 3 AR, koordinat silinder. Tentukan di pergensi D. Nah, ini rumus umumnya. Kemudian yang ini DR aja yang ada. 10/4 R pangkat 3. Jadi 10/4 R pangkat 4 nih, karena ini gabung ya. Ini berasal dari rumus ini, jadi nambah R. DR, DR-nya 10/4 R pangkat 3. Jadi 10/4 R pangkat 4. Ini diturunkan terhadap R jadi 4 kali 10/4 R pangkat 3. R pangkat 3-nya coret 1 jadi R pangkat 2. Nah, 4/4 jadi 1. Ini koreksi ini. 4/4 jadi 1 jadi 40. Jadi 10 ya. 10 R kuadrat. Jadi 4-nya tidak ada nih. 10. Gi, tolong Gi ya. Yang ini 10. Bukan 40. 10. Baik, yang berikutnya. Nah, ini sudah mulai nih. Sebelum ke sini, ya ada satu langkah lagi. Anda tuliskan, sekarang tulis. Akan diterapkan ke Medan. Anda tulis persamaan Maxwell 1 dalam bentuk titik. Tulis. Persamaan Maxwell 1 dalam bentuk titik adalah divergensi D sama dengan rho, di mana D-nya adalah, atau D adalah, bukan di mana mau keterangan tempat. D adalah kerapatan flux listrik. Satuannya kolom per meter kuadrat. Rho sama dengan kerapatan muatan. Satuannya kolom per meter pangkat 3. Dalam bentuk integral, persamaan ini adalah integral permukaan tertutup D dot ds sama dengan Q. Sama dengan Q. Integral permukaan tertutup tuh yang ini nih. Nah, D dot ds sama dengan Q. Q. Setelah Q itu ada keterangan IN close, ENCLOSE, QN close. Nanti ada pengertian. Coba minta tolong dibacakan dulu.
yang barusan ditulis isi dekat catat. Izin Pak, Ya silakan. persamaan Maxwell 1 dalam bentuk putih, divergensi dari D sama dengan rho. Iya. D adalah kerapatan flux listrik dalam satuan kolom per meter kuadrat. Ya. Rho adalah kerapatan muatan dalam satuan kolom per meter kubik. Ya. Dalam bentuk integral, persamaan ini adalah integral tadi namanya Pak, bentuk tertutup ya Pak? Ya, integral permukaan tertutup D dot ds. Integral permukaan tertutup D dot ds sama dengan Q enclosed. Ya, good. Ya, Q enclosed. Jadi ada dua ya, divergensi D, ini divergensi D sama dengan rho. Rho kerapatan muatan. Sebetulnya kalau kita turunkan dua persamaan itu nyambung ya. Misalnya gini, rho sama dengan dq dv, muatan per volume ya, dq dv. dq sama dengan rho dv. Q sama dengan integral lipat 3 rho dv ya. Ini satu. Dapat muatan. Muatan sama dengan kerapatan kali volume gitu kira. Yang kedua, integral d ds, tadi integral tertutup dari d dot ds. Nah, di sini d dot ds itu ada pengertian karena dot produk dari dua vektor sama dengan q. Nah, kita sudah bisa melihat bahwa rho integral rho dp sama dengan q. Nomor 3, tadi pengertian divergensi. Divergensi D sama dengan limit delta V menuju 0 integral permukaan tertutup D ds per delta V. Jadi ini sama dengan limit dv 0 Q per delta V atau ini rho. Nah, ya Bapak kirim. Jadi urutannya gitu ya, urutan penurunan. Jadi kalau ini sudah keterima, Anda sudah bisa mencari persamaan Maxwell 1. Ini PTA, PTB itu mudah-mudahan tidak sampai. Apakah sudah sampai di kedua kelas? PTEB sudah Pak. Iya, PTB sudah. PTA? Sudah Pak. Oke ya, jadi itu persamaan Maxwell 1 itu. Nah, sekarang jadi ini coba lihat ya, persoalan yang ini. Diketahui ini sebetulnya bisa sekarang soalnya cuma gini aja, diketahui kerapatan flux listrik D sama dengan 10/4 R pangkat 3 AR kolom per meter kuadrat koordinat silinder. Carilah rho dalam kurung kerapatan muatan listrik. Jawabannya sama dengan ini, rho sama dengan, tinggal namain aja, rho sama dengan divergensi D. Terus persamaan ini hasilnya gini. Satuannya kolom per meter pangkat 3. Oke ya, jadi persamaan Maxwell sudah bisa. Hanya tinggal mengubah gini. Diketahui D 10/4 R pangkat 3 AR kolom per meter kuadrat. Diketahui kerapatan flux ya, listrik sama dengan D 10/4 R pangkat 3 AR kolom per meter kuadrat koordinat silinder. Carilah rho dalam kurung kerapatan muatan listrik. Jawaban rho sama dengan divergensi kali D Maxwell 1. Kemudian ini rho sama dengan ini. Hasilnya ini. Satuannya aja. Kolom per meter pangkat 3. Oke.
Nah, terakhir ya, ini contoh terakhir. Perhatikan baik-baik, ini miracle matematik. Di sini integral lipat 2, integral lipat 3. Oke, diminta luas kiri dan luas kanan sama hasilnya. Tadi Bapak udah pura-pura. Mudah-mudahan telung. Nah, yang pertama, ini Anda perhatikan. Diketahui D 10/4 R pangkat 3 AR. Jadi mirip ini. Mana tadi? Pangkat 3 AR. Sama ya. Batasnya ini silinder ya. R-nya dari 2 sampai 5. Z-nya 0 sampai 10 meter maksudnya. V-nya 0 sampai 2 V rad. Tunjukkan ruas kiri dan ruas kanan teorema divergensi. Pertama, yang Anda perhatikan ini permukaannya ada berapa? Silinder kalau R-nya 2 sampai 5, berarti tengahnya bolong. Anda bayangkan silinder yang tengahnya bolong dari 2 ke 5. Silinder sampai bawah tapi tengahnya bolong. Pejal, misalnya muatan pejal, tengahnya bolong. Ada 4, Pak. Good. Apa saja? Sebutkan permukaannya. Benar, ada 4. Tutup atas, tutup bawah, terus? Selimut luar, selimut dalam. Ya, good. Nah, sekarang harus Anda perhatikan arah permukaan. Tutup atas, arahnya ke sumbu apa? Wardana. Kan ada 4 nih. Ini silinder nih. Silinder itu hanya ada AZ, min AZ, AR, min AR, AV, min AV. Tutup atas. Wah, ada. AZ, Pak. Yang tutup atas AZ, tutup bawah Min AZ. Min AZ. Selimut luar selimut luar arahnya kemana? Satu aja, selimut luar, selimut dalam. Kalau itu break dulu sholat asar. Karena kudu selesai yang ini ya. Tolonglah hari ini supaya sama dengan kelas yang tadi. Selimut luar AR, Pak. Ya, good. Ya, kalau divergensinya ini sudah ada 10 R pangkat 3, masukkan ke divergensi ini R, DR, DV, DZ. Nah, ini lipat 3. Nanti 10 R pangkat 2 kali 1 jadi 10 R pangkat 3 diintegralkan jadi 10/4 R pangkat 4. Batasnya dari 2 sampai 5. Integral dari DV menjadi V dari 0 sampai 2 V. Integral dari DZ menjadi Z 0 sampai 10. Ini sudah benar segini. Baik, tinggal yang sebelah lagi ya, yang ini. Karena memerlukan penjelasan. Walaupun sudah ada di sini tapi belum tentu benar. Ada yang kelewat. Nah, yang ininya benar, tapi yang ini kita akan bahas. Kita break dulu sholat asar. Ya, Bapak mau ke masjid dulu. Anda boleh sholat, yang muslim, yang tidak, yang belum muslim istirahat.
ya.